Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa menjelang Pentakosta hari yang kedua. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 353 ayat 1 sampai 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau masih menyertai kami, sehingga malam hari ini kami dapat melaksanakan ibadah menjelang Pentakosta untuk hari yang kedua. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Engkau, terutama di dalam kesehatan kami semua, kesehatan jemaat kami GKI Sutopo ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah doa malam ini ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kelemahan kami, karena kami seringkali tidak percaya dan tidak yakin atas penyertaan Engkau yang senantiasa melindungi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Engkau berikan pada malam hari ini. Demi Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau.
Firman malam ini adalah dari Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kehidupan kami, atas berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami ingin memperingati penyambutan hari kedatangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, tapi kami sadar Bapa, kami orang berdosa, layakkan kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Biarlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kami malam ini, bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Bimbing hamba-Mu Tuhan dan kuduskan untuk membawakan firman Tuhan. Sebab hanya Engkau sendiri yang layak Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami hanya hamba-hamba Tuhan sebagai alat-Mu. Ampunkan dosa kami, berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Karena oleh Dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian firman Tuhan. Pada malam ini, judul atau topik yang diberikan bagi kita adalah Pemersatu Keluarga Allah. Siapakah yang disebut keluarga Allah? Apakah hanya para pendeta, para majelis, hatinya orang-orang tertentu? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah keluarga Allah, yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman malam ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di mana ketika saat itu orang-orang Kristen, pengikut Kristus, barang siapa yang percaya pada Yesus, akan tercerabut dari keluarganya, bahkan diasingkan, karena dianggap bertentangan dengan adat istiadat atau kepercayaan mereka masing-masing pada saat itu. Kita tahu dengan kemenangan Yesus Kristus, kebangkitan dari antara orang mati, dan naik ke surga, maka setiap bangsa dilayakkan untuk diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka dikatakan tadi di ayat 18, kedua pihak dipersatukan dalam satu roh untuk beroleh jalan masuk. Tidak ada lagi orang Israel, tidak ada lagi non-Israel. Kalau dulu lama keluarga Allah hanyalah orang Israel. Pemisahan antara orang percaya dan tidak orang percaya pada awal mula perkembangan Kristen membuat orang bingung, takut. Oleh karena itu, Paulus menyatakan di dalam Efesus ini, tidak ada lagi pembedaan. Mereka yang takut, mereka yang bimbang, mereka yang percaya pada Yesus dan teraniaya, mereka tidak menjadi orang asing, mereka tidak sendirian. Karena mereka disambut dalam kumpulan keluarga Allah. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada masa ini pada kita semua. Baru-baru ini viral di media sosial
adanya bantuan sosial yang hanya boleh diterima Muslim. Hal ini terjadi di Babel dan orang-orang Kristen tidak dilayakkan. Banyak tekanan kadang-kadang kita alami. Tapi jangan bimbang dan jangan takut, karena kita punya keluarga, yakni keluarga Allah. Perkembangan zaman Kristen digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus, keluarga Allah semakin bersatu dan saling menolong. Jika kita ikuti penginjilan oleh Rasul Paulus, ke mana-mana pun dibantu oleh para jemaat yang saling bersatu, saling menerima, saling memberi. Menjelang hari Pentakosta, kita menjelang kehadiran Roh Kudus, kita diingatkan kembali sebagai keluarga Allah, untuk mampu saling menerima, saling berbagi, dan saling menolong. Terlebih pada saat ini di tengah pandemi corona ini, jemaat Tuhan diharapkan menyadari bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus hendaklah saling menerima, saling berbagi, bahkan saling menolong. Orang-orang di sekitar kita mungkin terkena akibat pandemi COVID-19. Kita yang sebagai keluarga Allah hendaknya memperhatikan mereka untuk bisa saling menolong, saling menghibur. Kehadiran Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh yang membimbing, roh hikmat, memberkati semua kita sehingga kita dimampukan. Dialah yang menjadi pemersatu tubuh Kristus. Kitalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita punya status dan peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi penatua, ada yang jadi aktivis. Mereka yang punya waktu memberikan waktunya melayani melalui tim pelawatan. Yang punya waktu melalui mengajar anak sekolah minggu. Yang punya bakat menyanyi menjadi song leader atau pemusik. Banyak peran kita. Dan bagi mereka yang tidak punya waktu, jangan khawatir. Anda diberkati Tuhan untuk memberikan donasi, sehingga di gereja dimampukan beroperasi dengan baik. Baru-baru ini kita sebagai jemaat telah menyampaikan bantuan sosial bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak ekonomi COVID-19. Itulah peran serta jemaat melalui persembahannya. Melalui diakoni sosial setiap bulan, gereja dimampukan melalui bantuan saudara, melalui persembahan yang sampaikan. Oleh karena itu di ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Hendaklah iman kita sebagai murid Kristus menempatkan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita dan di dalam keluarga. Namun kadang-kadang kita bertanya, sejauh mana, sebesar apakah kuasa Roh Kudus bisa bekerja? Kenapa sebagian kumpulan orang Kristen tidak bisa berbuah? Saudara-saudara, seperti dikatakan tadi, Roh Tuhan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum dia berangkat naik ke surga, Roh Kudus adalah Roh Allah yang mau bekerja bagi orang yang memang mau menerima dia. Orang yang mau menerima dan memberikan ruang di hati, pikiran, itulah yang bisa bekerja dipimpin oleh Roh Kudus.
Sebagai manusia kita tidak sanggup bekerja ladang Tuhan. Tapi rohlah yang memampukan kita. Dengan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus Kristus, kita dipimpin satu persatu berdoa kepada Tuhan. Dengan Roh Kudus kita dimampukan membantu sama bekerja, dipimpin melakukan pekerjaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam rangka menyambut kedatangan Roh Kudus, hendaklah setiap kita, setiap keluarga memberikan ruang kepada Roh Kudus mengatur, membimbing, memimpin hidup kita, agar kita bisa dipersatukan sebagai umat Allah, sebagai keluarga Allah, mempersaksikan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang hidup, bahwa di dalam nama Tuhan orang-orang Kristen diberkati. Di dalam suka dan duka pun Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan akan menyertai kita ketika kita memberikan Roh Kudus waktu, memberikan ruang dan waktu dalam hidup kita agar Roh Kudus bisa bekerja. Mari kita juga di dalam bergaul sesama jemaat memakai bahasa roh sebagai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa kasih. Satu bahasa kita bisa saling mengerti. Tapi kalau masing-masing dengan bahasanya bertindak, maka kita tidak saling memaafkan, tidak akan saling mengerti, dan Roh Tuhan tidak bisa bekerja. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Allah, dengan doa menjelang hari Pentakosta ini, menyambut kehadiran Roh Kudus, mari kita siapkan masing-masing hati kita menyambut Roh Kudus. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, terlebih di tengah pandemi corona ini. Kita merendahkan diri, memberi waktu dan tempat bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan keluarga kita. Dengan kerendahan hati yang demikian, Roh Tuhan itu pula yang akan menghiburkan kita di saat susah, di saat lemah, dan memberi kekuatan ketabahan. Sekalipun ancaman pandemi corona masih berlangsung. Kita tidak perlu takut. Tuhan akan memimpin kita mencari nafkah, sekalipun resesi ekonomi mengancam. Ramalan-ramalan yang ada, biarlah hanya sekedar bacaan. Tapi kita mari percaya, Roh Kudus, Roh pemersatu keluarga Allah akan menuntun kita. Tetap tabah, kuat. Bahkan oleh Roma 8 ayat 37 dikatakan, kita akan lebih sebagai pemenang. Kita pasti menang karena kasih dan pertolongan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, pemersatu keluarga Allah. Amin. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita berdoa berantai Pentakosta yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan kerendahan hati yang kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat-Mu di gereja ini Tuhan, di dalam pelayanan doa Pentakosta yang kedua ini Bapa. Itu karena kemurahan hati daripada Engkau Bapa untuk bisa datang dan berikut dengan kami di tempat ini, sehingga bisa terlaksana Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan kami ya Tuhan, khususnya dari presiden sampai dengan jabatan yang paling terendah ya Bapa.
Kami berdoa untuk mereka Tuhan, di dalam menjalankan kebijaksanaan daripada undang-undang-Mu ya Tuhan. Mereka diberikan kebijakan yang daripada Tuhan, sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi keharusan untuk rakyat Indonesia ya Tuhan pada umumnya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang telah mengalami pemutusan kerja, dan juga di dalam pengangguran. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk mereka itu ya Bapa, berikanlah ketabahan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan mereka sekarang dan untuk selama-lamanya Tuhan. Berikan kemudahan buat mereka Tuhan, agar mereka ya Tuhan bisa melindungi keluarganya masing-masing, dan mereka bisa lebih mengenal akan kasih daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini Bapa, sehingga mereka akan takut akan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan, kami juga berdoa buat khususnya gereja-Mu GKI Sutopo di tempat ini Bapa. Dengan sukacita ya Tuhan, kami melaksanakan semua ini, itu atas kehendak-Mu Tuhan, sehingga bisa terjadi ya Tuhan apa yang kami laksanakan pada hari ini, yaitu doa berantai ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, di mana mereka Tuhan tidak bisa berkumpul dengan kami pada malam hari ini Bapa, tapi dengan ya Tuhan kasih karunia-Mu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan berkat yang melimpah, khususnya untuk mengikuti kebaktian doa Pentakosta yang kami adakan. Tuhan Yesus, khusus untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini ya Bapa, kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, sehingga gereja-Mu bisa melaksanakan akan kewajiban mereka ya Tuhan, bisa melaksanakan ya Tuhan apa yang mereka kerindukan untuk di dalam pelayanannya. Ketika kami semuanya ya Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Majelis Jemaat ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami Bapak, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon. Semoga Tuhan bisa semuanya bisa kami lewati, dan juga ya Tuhan kami berdoa dengan kerinduan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapak, untuk beribadah di tempat-Mu di sini. Tuhan, bisa kami lewatkan ini semua Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun, dengan kasih karunia-Mu daripada-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa melaksanakan semuanya atas kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, berkatilah kami semua Tuhan, karena semuanya ini bukan karena kehendak-Mu, bukan karena kehendak kami, bukan karena kehendak semuanya ya Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi kepada kami Bapa. Bila kami ada di dalam Kamu ya Tuhan, dan kami ada di dalam Tuhan, semuanya bisa kami menjalani ini dan melewati ini. Dan semuanya akan menjadi berkat yang melimpah buat kami Tuhan, untuk sekarang dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa buat keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami selaku keluarga. Karena saat ini kami tidak dapat bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang beda rumah maupun yang jauh, bahkan orang tua kami sekalipun. Tapi kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan, sehingga kami tetap mampu berkomunikasi walaupun dari jarak jauh. Dan Engkau tetap memberikan kesabaran di saat keluarga demi keluarga menghadapi perubahan
di dalam perekonomian maupun di dalam hal-hal yang lain ya Tuhan. Kiranya keluarga boleh tetap saling mendukung, walaupun dalam kondisi yang kurang enak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang tetap menyertai keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Berikanlah kesukacitaan dan tetaplah ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu yang kudus yang tetap menaungi hati kami dan menyertai kami dalam kondisi senang maupun susah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak kami yang akan lulus untuk mencari sekolah pendidikan yang lebih tinggi maupun yang naik kelas. Kiranya Engkau juga yang tetap memberkati mereka, memberikan semangat di dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam setiap keluarga jemaat-Mu di GKI Sutopo. Tuhan Yesus, kami juga memohon pertolongan Engkau untuk kami pribadi lepas pribadi di dalam menjalani kehidupan ini. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga mampu memilih jalan kehidupan yang baik dan yang rusak. Sehingga anak-anak-Mu boleh terhindar dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan ini, maupun anak-anak kami selaku penerus gereja-Mu Tuhan. Sehingga Engkau tetap memampukan anak-anak kami selaku penerus gereja ini. Masa-masa muda Engkau berikan pertumbuhan yang baik. Sehingga anak-anak kami dan kami tetap menjadi murid-murid-Mu yang setia ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari hal-hal yang kurang baik. Di dalam kehidupan ini banyak yang mengancam, banyak bahaya buat anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami, kuatkanlah iman kami, sehingga kami dapat mampu menjalani kehidupan ini sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang setia menjadi pengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memohon. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas doa-doa yang telah kami sampaikan secara berantai. Kami diikat oleh Roh Kudus menjadi pemersatu, menyampaikan doa permohonan kami. Tuhan kiranya berkenan mendengarkan doa setiap jemaat-Mu Bapa dengan segala pergumulan hidup mereka. Di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, banyak jemaat kami yang terkena dampak ekonomi yang begitu menyakitkan. Terkena PHK, pemutusan kerja atau dirumahkan. Sementara di sisi lain, anak-anak mereka butuh sekolah. Tuhan, Engkau melalui Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap jemaat, setiap keluarga. Dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan gerakkan mereka tetap bersuka cita, berpengharapan dan bersandar pada Yesus Kristus, dan tidak putus asa. Lengkapi jemaat-Mu Bapa dengan iman yang dipimpin Roh Kudus. Tuhan berkati mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Tuhan bukakan jalan hidup bagi mereka. Bagi mereka yang pengangguran, atau anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan lapangan kerja bagi mereka. Atau bukakan kreativitas bagi mereka Tuhan, untuk disanggupkan
mencukupi segala kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sehingga Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, bahwa anak-anak Kristus tidak akan menjadi pengemis. Karena Engkau Allah kami, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberi pertolongan bagi jemaat-Mu. Di sisi lain, anggota jemaat kami mungkin yang sakit ya Bapa. Tidak hanya karena pandemi corona, mungkin sakit yang lain yang bahkan menahun. Tuhan, pada malam ini, ketika jemaat-Mu, khususnya jemaat GKP Sutopo, dipersatukan oleh Roh Kudus berdoa kepadamu, Tuhan, mujizat-Mu turun atas mereka. Sembuhkan mereka ya Bapa. Beri ketabahan bagi mereka, tetap dalam iman yang setia pada Yesus Kristus. Dan keluarga mereka Tuhan beri ketabahan, berpengharapan bahwa Engkau Allah yang maha baik akan menolong mereka. Bapa akan berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah kami. Namun Tuhan, Engkaulah penentu segala sesuatunya. Jemaat-Mu pada malam ini bersatu hati Bapa. Tuhan, tolonglah kami. Berkati upaya yang dilakukan pemerintah kami, yang dilakukan oleh masyarakat kami, agar seluruh masyarakat kami sungguh-sungguh di dalam kebersamaan menjaga hidup sehat, menuruti apa yang diarahkan pemerintah kami. Dan Tuhan kiranya berkenan mengangkat COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa kami, bahkan dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Sadarkan Tuhan bagi kelompok masyarakat yang hanya bisa ninir dan bukan bisa membantu, agar mereka Tuhan sadar sebagai suatu bangsa, membantu masyarakat menangani COVID-19, menghilangkan COVID-19, dan menangani resesi ekonomi yang ada. Lepaskan bangsa ini Bapa dari mara bahaya, dan berkati bangsa ini tetap teguh berdiri, penuh persaudaraan, penuh persatuan. Bapa, di tengah pandemi corona ini, biarlah Tuhan menyadarkan seluruh umat-Mu Tuhan, terlebih bangsa-bangsa yang selama ini menjadi ateis, masyarakat ekonomi Eropa, Italia, Inggris, Prancis, bahkan Cina sekalipun. Sadarkan mereka Bapa, negara-negara maju, sadarkan semua umat manusia, agar mereka menyadari bahwa IT mereka, teknologi, kemampuan mereka, kemampuan ilmu pengetahuan tidak sanggup menyelamatkan manusia. Hanya darah Yesus, hanya percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, mereka bisa menerima kembali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kabulkan doa kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus, kiranya berkenan dalam doa-doa kami, doa berantai kami Bapa. Sekalipun kami berjuang secara fisik, jemaat-Mu Tuhan persatukan. Dan kami telah bersatu dalam doa kami, melalui pimpinan Roh Kudus. Kabulkan doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita, nyanyikan KJ 64 ayat 1 sampai 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
dicurahkan oleh Putramu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam ini, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Benar yang sudah membawakan firman, dan untuk Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Dan jangan lupa untuk jemaat kita semua, hari Senin kita melanjutkan untuk doa menjelang Pentakosta. Selamat malam dan Tuhan memberkati.